wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di kegiatan Career Day yang kedua. Hari ini kalian akan mengikuti kegiatan webinar dengan judul Tips Menghadapi Interview Kerja dengan Jitu. Kenapa kami pilihkan judul ini? Karena memang ini merupakan hal yang akan nantinya kalian hadapi ketika melamar kerja ya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang cara membuat surat lamaran dan CV yang baik gitu ya. Jadi ternyata CV sendiri pun ada trik-triknya tersendiri gitu loh. Surat lamaran dan CV tersendiri ada trik-trik tertentu dalam memproduksinya. Nah, kali ini juga sama. Dalam menghadapi interview pun sebenarnya ada tips-tips yang memang mujarab dan memang ini sudah dipraktekkan oleh para profesional gitu. Jadi materi ini sebenarnya yang menyusun adalah orang HRD sendiri, di mana mereka sendiri yang lebih sering bertemu dengan para calon karyawan, seperti itu. Ya. Oke, cukup jelas ya, kelihatan? Oke, yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Baik, tujuan hari ini apa saja? Jadi untuk kali ini kita pelatihannya ada beberapa poin yang akan kamu pelajari. Yang pertama adalah memahami aturan dasar interview kerja. Jadi interview kerja ini ada aturan-aturan dasarnya. Kemudian karakteristik dari interview kerja. Lalu mengidentifikasi persiapan interview kerja. Kemudian menciptakan kesan baik selama interview kerja. Dan terakhir, nah ini yang juga pasti kamu tunggu-tunggu adalah macam-macam pertanyaan interview serta cara menghadapinya. Ini penting ya. Karena interview sendiri ada seninya sebenarnya. Jadi interview sendiri itu adalah sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh pihak HRD untuk mencari calon karyawan, tapi dengan segala macam keterbatasan gitu. Oleh karena itu mereka harus menyusun bagaimana caranya supaya hasil interview ini bisa maksimal dan bisa memberikan pilihan calon yang terbaik gitu. Ya mungkin nanti akan seperti ini. Kalau ini orang barat ya. Kalau ini orang barat gitu loh. Tapi ya biasanya ini situasi ketika kamu sedang menunggu panggilan biasanya. Jadi pada sibuk gitu ya bawa ini CV ini biasanya yang dia bawa. Oke. Sebelum mulai kita harus tahu dulu apa itu interview kerja atau job interview. Jadi interview kerja ini adalah jenis pertemuan terencana. Itu biasanya digunakan untuk mendapatkan kandidat yang cocok guna mengisi posisi yang diperlukan. Gitu. Jadi memang pertemuannya sudah diatur sedemikian rupa. Ya contoh misalkan sudah disetel jam pertemuannya kapan, kemudian lokasinya di mana, nanti kamu berbicara dengan siapa, gitu. Termasuk isi pertanyaannya pun sudah di-set gitu loh oleh si pewawancara. Tujuannya adalah supaya bisa mendapatkan calon karyawan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu juga adalah interview kerja itu adalah pertanyaan terstruktur guna mengarahkan pewawancara mendapatkan kandidat yang meyakinkan. Nanti kita akan lihat bahwa biasanya pewawancara itu sudah membuat set atau alur pertanyaan di mana nanti dia bisa memberikan penilaian apakah orang ini cocok atau tidak untuk mengisi posisi yang ditawarkan. Gitu ya. Oke. Lalu kita lihat, kira-kira interview kerja ini ada poin pentingnya nggak? Atau misalkan titik kesuksesan dari interview kerja ini dapat datang dari mana? Jadi kalau misalkan untuk para pelamar kerja, ini kan ternyata interview kerja ini sangat menentukan sekali apakah dia bisa meyakinkan HRD atau tidak. Gitu loh. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa kesuksesan interview kerja itu bergantung kepada 5 hal. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan dan wawasan si
pelamar. Yang kedua itu adalah kepercayaan dirinya sendiri gitu loh. Jadi apakah orang ini memang pede gitu loh untuk mengisi posisi yang dilamar. Kemudian kemampuan berbicara. Jadi salah satu hal yang nanti akan dinilai ketika wawancara adalah kemampuan kalian dalam menyampaikan informasi atau menyampaikan suatu pernyataan. Nah, itu nanti akan menjadi penilaian apakah HRD tertarik untuk merekrut Anda atau tidak. Yang berikutnya adalah persiapan menyeluruh. Dalam artian mulai dari awal sampai akhir itu seharusnya kalian sudah melaksanakan persiapannya dari awal. Gitu loh. Dan terakhir harus ada strategi jitu. Jadi memang mungkin kalau saya bilang interview itu seperti halnya ketika kamu mencoba untuk meyakinkan bahwa saya ini memang benar-benar cocok untuk hal ini. Gitu loh. Dan Anda boleh yakin dengan apa yang saya tawarkan. Jadi sebenarnya dalam kegiatan interview itu pada dasarnya sama halnya ketika kamu juga mencoba untuk memasarkan diri sendiri kepada si pewawancara. Gitu ya. Oke. Nah, tantangannya apa? Interview kerja ini makin ke depan atau ya di masa depan itu akan makin bervariasi tantangannya. Jadi ada beberapa hal yang menentukan jenis tantangan dari interview kerja. Yang pertama adalah permintaan tenaga kerjanya makin lama makin kompetitif. Sebagai contoh misalkan, saat ini untuk interview kerja tidak hanya dilaksanakan langsung di tempat kerja. Bahkan sekarang sudah mulai tren bahwa interview kerja itu bisa dilakukan dari rumah atau WFH ya. Jadi dia hanya tinggal menyusun misalkan nanti kita interview nanti di Zoom misalkan jam segini nanti saya akan interview Anda, kalau memang cocok nanti saya akan merekrut Anda gitu. Jadi memang tantangannya salah satunya adalah dunianya sendiri sudah mulai kompetitif gitu. Yang kedua, standar profesionalitas di dunia kerja. Oke. Jadi memang perusahaan itu kan biasanya membutuhkan para profesional yang bisa mengisi jabatan sesuai dengan kapasitasnya gitu. Tentu saja mewawancara fresh graduate atau mewawancara dari orang yang sudah profesional itu beda biasanya. Makanya untuk mendapatkan misalkan posisi fresh graduate mungkin tidak serumit jika yang diminta adalah posisinya untuk seseorang yang sudah berpengalaman. Kemudian berikutnya fokus pada kualitas kandidat karyawan. Oke. Ini kita lihat ya bahwa kan selama pandemi kan sebenarnya banyak terjadi proses pemutusan hubungan kerja atau PHK tahun kemarin. Nah, di tahun ini ketika mulai ekonomi perlahan-lahan bangkit, berarti kan sama saja seperti perusahaan membuka kembali lowongan kerja. Dan pelamarnya pun tidak hanya fresh graduate. Bahkan orang-orang yang kemarin sudah PHK pun pasti akan ikut juga menjadi kandidat karyawan kembali. Sehingga tantangannya adalah mencari orang yang benar-benar tepat, apakah memilih fresh graduate atau orang yang sudah pengalaman gitu. Dan terakhir tadi ya adalah berkembangnya metode interview. Interview sekarang itu sudah tidak harus offline, tapi juga sudah bisa online. Bahkan ada juga model interview adalah mewajibkan mengupload di YouTube misalkan. Jadi kamu diminta upload dulu video kamu di YouTube, nanti dia akan langsung seleksi. Itu ya. Oke. Yuk kita lihat dulu apa saja sih persiapan interview. Interview ini sebenarnya ada banyak persiapan. Kalau saya saring itu ada 6 poin persiapan yang harus kamu lakukan sebelum nantinya kamu melaksanakan kegiatan interview. Sebentar. Ya, ada 6 poin yaitu analisa diri, kemudian analisa skill,
lalu analisa perusahaan, analisa pekerjaan, upgrade knowledge, dan terakhir adalah kelengkapan dokumen. Jadi ada 6 poin yang harus kamu siapkan sebelum nantinya bisa mengikuti kegiatan atau bisa mempersiapkan diri menghadapi interview. Gitu ya. Oke. Nanti seperti biasa ya, pertanyaannya akan saya berikan di akhir materi. Oke, yang pertama adalah melaksanakan analisa diri. Jadi di sini kamu melakukan penilaian terhadap kemampuan diri sendiri. Jadi di sini adalah kamu introspeksi dulu. Kira-kira latar belakang pribadi saya, kemudian karir saya, tujuan, pencapaian, prestasi, minat dan hobi saya akankah sesuai dengan jenis pekerjaan yang nantinya akan saya lamar, gitu loh. Contoh misalkan latar belakang pribadi, misalkan lulusan SMK, kamu misalkan jurusan pemasaran. Berarti kalau misalkan saya melamar di perusahaan yang membutuhkan marketing, mungkin tidak terlalu rumit. Ketimbang misalkan kamu mencoba masuk ke bagian administrasi misalkan. Kemudian karir di sini kan kamu harus mempertimbangkan ke depannya saya mau jadi apa. Jadi misalkan kamu masuk awal misalkan sebagai staff atau ya staff gitu loh. Tapi kan nantinya kamu harus berpikir bahwa 5-10 tahun ke depan, saya maunya apa? Atau misalkan saya nantinya di 5 tahun ke depan, saya mungkin akan berada di perusahaan ini, misalkan. Jadi memang dari awal kamu harus sudah menentukan karir kamu akan seperti apa. Lalu tujuan, apa tujuan Anda untuk bekerja? Jadi kan di sini yang dipertanyakan adalah motivasi kamu gitu. Apakah untuk mengejar karirkah? Apakah hanya mengejar nominalkah, uang gitu, atau misalkan membahagiakan orang tua, jadi kan beda-beda gitu. Kemudian pencapaian, ini kan kita bicara adalah target. Jadi dalam 5-10 tahun ke depan, kamu mau apa gitu loh. Yang berikutnya prestasi serta minat dan hobi. Jadi memang sebelumnya kamu harus mempersiapkan diri, terutama kalau saya bilang mempersiapkan personalitas Anda sendiri gitu loh. Mempersiapkan kepribadian Anda supaya nanti bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah analisa skill. Di sini kamu melakukan penilaian skill-skill apa saja yang saya miliki yang nantinya bisa mendukung saya untuk melamar kerja. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa skill itu ada 2 ya. Kalau di sini kalau bahasanya adalah learn skill dan intuitive skill, atau kalau bahasa lainnya adalah hard skill dan soft skill. Hard skill adalah ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu-ilmu ini ya, terapan gitu. Ilmu-ilmu, contoh kayak misalkan ilmu akademis gitu ya, matematik, ya, fisika, ya, biologi, ya ekonomi, itu adalah learn skill atau hard skill, pemasaran, manajemen, kemampuan logika gitu. Itu adalah semua hard skill. Yang berikutnya adalah intuitive skill atau soft skill, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan Anda dalam menjalin hubungan sama orang lain misalkan. Team building, kepemimpinan, keberanian, kreativitas, kemudian supel, lalu kemudian Anda kemampuan bergaul dan sebagainya gitu loh. Jadi sebelumnya Anda harus melakukan penilaian diri sendiri apakah hard skill dan soft skill kalian sudah memadai untuk masuk ke dunia kerja gitu loh. Kalau misalkan belum, apakah saya perlu menambah kembali skill yang ada supaya nantinya saya kemampuannya benar-benar mencukupi untuk bisa nanti melamar pekerjaan gitu. Yang berikutnya ini juga penting, analisa perusahaan. Jadi sebelum nantinya kamu bekerja di satu perusahaan, ada baiknya kamu tanya dulu atau kamu coba cek dulu perusahaan ini itu seperti apa gambarannya. Kamu harus paham dulu bisnis perusahaannya gimana. Kemudian apakah ini perusahaan besar atau kecil. Lalu kemudian budaya kerjanya bagaimana. Produk akhirnya seperti apa dan sebagainya. Karena biasanya ini ketika nanti misalkan nanti kamu diterima, itu adalah dunia kamu sendiri gitu loh nantinya. Kamu melamar di kafe, berarti otomatis kamu sebelumnya harus tahu dulu dunia kafe itu seperti apa. Atau kamu melamar di retail.
Dunia retail itu seperti apa? Karena nantinya sehari-hari kamu akan berkecimpung di dunia tersebut gitu loh. Nah, dari mana informasinya? Kamu bisa bertanya sama ya mungkin orang yang tahu tentang perusahaannya, atau kamu bisa juga lewat cara lain, misalkan kamu cek websitenya sendiri gitu loh. Gitu ya. Oke. Yang berikut analisa pekerjaan. Ya, ini ada hubungannya juga dengan kamu mencoba menyelidiki dulu. Kira-kira saya mau melamar pekerjaan ini, saya tahu nggak kerjaannya seperti apa? Jadi jangan sampai ketika kamu nanti melamar pekerjaan, kamu sendiri tidak punya bayangan pekerjaannya ini loh gitu. Misalkan kamu melihat ada lowongan diminta sebagai misalkan marketing konsultan misalkan. Bahasanya keren ya, konsultan pemasaran gitu. Marketing konsultan. Tapi begitu kamu baca, berarti sebenarnya sama saja pekerjaan ini jenisnya adalah pekerjaan orang-orang pemasaran gitu loh. Canvassing, kemudian nanti kamu menjual produk, kemudian meyakinkan untuk beli produk, kemudian meyakinkan bahwa dia tetap terus menggunakan produk tersebut. Ini kan sebenarnya kegiatan pemasaran. Jadi ada baiknya sebelum nanti kamu melamar, kamu harus tahu dulu pekerjaan ini, pekerjaan apa, beban kerjanya seperti apa, tanggung jawabnya gimana, tantangan ke depannya gimana, skill yang dibutuhkan apa. Yang terakhir ini perlu ya. Jadi jangan sampai ketika nanti kamu melamar, kamu sendiri skillnya nggak memadai gitu loh untuk nanti bisa melaksanakan pekerjaan tersebut gitu. Dan biasanya ini pun nanti akan menjadi pertanyaan penting dari si pewawancara. Skill Anda benar-benar sudah bisa mumpuni nggak untuk bisa mengisi posisi yang saya tawarkan. Gitu. Yang berikut, upgrade knowledge. Ya, jadi ya ini karena biasanya perusahaan membutuhkan orang-orang terdidik, orang-orang yang istilahnya selalu mau belajar, orang-orang yang wawasannya luas. Memang jadi ketika nanti kamu akan masuk dunia kerja, sebisa mungkin jangan sampai kamu hanya melihat dunianya hanya itu saja gitu misalkan. Karena sebenarnya nanti ketika kamu bekerja, dunianya pun nanti akan menjadi lebih luas daripada yang kamu bayangkan. Kamu misalkan bekerja di administrasi misalkan, tapi ternyata di administrasi sendiri kamu terkadang diminta untuk misalkan diminta membuat tulisan, kadang-kadang diminta misalkan untuk kamu memasarkan, diminta misalkan kamu untuk ikut dalam rapat dan sebagainya. Dan ini kan sebenarnya semua membutuhkan wawasan yang luas. Makanya memang untuk calon pelamar kerja wajib untuk selalu meningkatkan wawasan yang dia miliki. Karena seringkali pewawancara itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya out of topic. Jadi pertanyaan di luar dari konteks gitu. Ini biasanya guna menguji wawasan kandidat. Apakah orang ini itu orang terdidik atau enggak gitu. Ya kecuali kalau misalkan lowongannya misalkan sebagai OB, ya mungkin nggak terlalu harus pintar gitu ya, misalkan. Tapi kalau diminta misalkan saya butuh seorang manajemen trainee, orang yang nantinya bisa bekerja di bagian manajemen perusahaan. Itu kan membutuhkan orang yang memang wawasannya luas gitu loh. Makanya sebelumnya nanti dia tanya dulu, seberapa luaskah wawasan yang Anda miliki. Dan terakhir adalah kelengkapan dokumen gitu ya. Jadi memang ketika nanti kamu sebelum nantinya interview, sebelumnya persiapkan dulu semua dokumen yang memang mendukung untuk argumen atau ya argumen yang nanti kamu sampaikan kepada si pewawancara gitu loh. Surat lamaran, CV-nya, sertifikat kompetensi. Jadi ya ini termasuk ijazah gitu ya. Kemudian sertifikat kegiatan, kemudian sertifikat misalkan kelulusan dan sebagainya. Itu kamu siapkan semua. Lalu referensi dari perusahaan terdahulu, ya mungkin kalau yang kalian ya berarti sertifikat PKL ya. Artinya kan berarti di tempat PKL sendiri kamu sudah mendapatkan referensi gitu loh bahwa kamu memang sudah diakui gitu loh kemampuannya.
Dan juga kelengkapan dokumen lain, pas foto, KTP, ini jangan lupa gitu. Jadi memang nantinya kamu memang harus selalu menyiapkan dokumen-dokumen untuk melamar kerja. Karena ya kita nggak tahu ya, yang namanya misalkan ketika lagi kemana, tiba-tiba ada yang, ini ada lowongan, bisa nggak masukin besok? Ya, berarti kamu harus nyiapin hari ini, langsung dikirim misalkan. Gitu ya. Oke, ya kita menuju langsung ke macam-macam pertanyaan interview. Jadi sebenarnya interview ini adalah suatu seni di mana si pewawancara harus bisa menggali informasi sebanyak mungkin dari calon pelamar kerja. Gitu loh. Dan mereka biasanya menggunakan ada 7 macam pertanyaan yang digunakan guna mengorek informasi gitu. Apakah orang ini sesuai dengan yang kita butuhkan atau tidak. Jadi ada 7 ya. Pertanyaan open, close, probing, reflective, load, hypothetical, dan leading. Nanti saya jelaskan masing-masing. Gitu. Oke. Yang pertama ini adalah open question atau pertanyaan terbuka. Ini biasanya itu jenis pertanyaan yang digunakan untuk menantang kandidat itu berbicara tentang subjek secara luas. Jadi biasanya open question adalah suatu pertanyaan di mana kamu diminta menyampaikan pendapat kamu atau tentang sesuatu gitu, tapi secara luas. Contoh pertanyaannya misalkan di sini. Ini bahasa Inggris ya, tapi saya Indonesiakan. Yang pertama misalkan pertanyaannya, tolong ceritakan tentang diri Anda sendiri. Ini kan berarti diminta bahwa kamu bercerita, kamu ini apa? Kamu ini siapa? Gitu loh. Pertanyaan ini kan sebenarnya kalau saya bilang salah satu pertanyaan jebakan. Tolong ceritakan tentang diri Anda sendiri. Jadi di sini kamu diminta untuk menceritakan saya ini siapa, kemudian aslinya dari mana, kemudian apa yang sudah saya lakukan sebelumnya sehingga membuat saya berani datang ke sini gitu loh. Kemudian tolong ceritakan mengenai hobi Anda dengan kegiatan-kegiatan Anda belakangan ini misalkan. Ini biasanya suka sering digunakan untuk mengetahui apakah si calon pelamar ini orangnya aktif atau pasif. Jadi misalkan kamu cerita bahwa Pak, setiap hari saya misalkan selalu nge-gym Pak, misalkan setiap akhir minggu supaya badan sehat. Atau misalkan saya hobinya adalah membaca buku. Biasanya dalam 1 minggu saya membaca kurang lebih 6-7 buku misalkan. Atau misalkan saya hobinya, saya sering kali spare waktu misalkan untuk memperbaiki kendaraan misalkan. Oh berarti ini orang memang nggak pernah mau diam gitu loh. Dan sebagainya. Ini adalah jenis pertanyaan terbuka atau open question. Jadi kalau yang model open question seperti ini memang diminta si calon pelamar untuk bercerita sebanyak mungkin gitu loh. Oke. Ya. Sudah 65 orang ya. Masih kita tunggu yang lainnya. Ya, itu tadi sudah ya tentang open question. Juga contohnya yang lain nanti bisa kamu lihat. Yang berikutnya adalah closed question atau pertanyaan tertutup. Jadi ini jenis pertanyaan yang dimana jawabannya sebenarnya sudah ada di si pewawancara. Jadi pertanyaan ini hanya membatasi respon kandidat pada jenis pertanyaan yang spesifik. Biasanya jawabannya ya atau tidak. Gitu loh. Ini adalah jenis closed question. Contohnya misalkan, apakah Anda tahu tentang proses data? Gitulah. Misalkan apakah Anda tahu tentang cara memproses data misalkan? Itu kan jawabannya ya atau tidak. Atau misalkan, di mana kamu mendapatkan pelatihan profesional pertama kali gitu. Atau ya dan sebagainya. Jadi biasanya pertanyaan ini jawabannya juga sangat spesifik sekali gitu loh. Nah, yang jenis pertanyaan seperti ini sebenarnya pertanyaan yang sudah mengarah. Orang ini, misalkan atau si pelamar ini, kalau dia misalkan dia berdasarkan jenis pertanyaan tertutup atau close question, orang ini misalkan dari 3 pertanyaan close question,
mereka bisa apakah mereka sesuai atau enggak gitu sama yang kita minta. Berapa banyak misalkan jawabannya yang iya misalkan. Misalkan dari 3 pertanyaan close question yang diminta sebenarnya tiga ya. Nah, misalkan kamu hanya menjawab 1 berarti yang lain tidak. Oh berarti ini orang belum cocok gitu sama kita misalkan. Ini adalah jenis pertanyaan close question atau pertanyaan tertutup. Yang berikutnya adalah probing question atau pertanyaan menggali ya. Jadi digunakan untuk menggali lebih dalam pernyataan yang sudah disampaikan oleh kandidat. Misalkan contoh kamu sudah menyampaikan bahwa saya sebelumnya pernah bekerja di tempat ini. Lalu si pewawancara akan bertanya lebih lanjut, bisa nggak Anda ceritakan perusahaan Anda seperti apa? Itu berarti masuk ke jenis probing question, pertanyaan menggali. Jadi si pewawancara meminta Anda untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang sudah Anda sampaikan sebelumnya gitu. Nah, ini biasanya jenis pertanyaan yang meminta wawasan kamu seluas mungkin di sini. Jadi ini untuk melihat apakah Anda memang bisa menjelaskan yang sudah Anda sampaikan sebelumnya atau tidak gitu loh. Jadi bisa nggak Anda ceritakan tentang hal tersebut atau kenapa Anda berpikir untuk dan sebagainya. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu adalah jenis pertanyaan atau jenis probing question. Yang berikutnya adalah reflective question. Yaitu adalah jenis pertanyaan refleksi ya. Refleksi. Jadi digunakan untuk memastikan Anda paham nggak dengan pernyataan yang Anda sampaikan. Gitu loh. Kalau tadi kan probing itu adalah untuk menggali lebih dalam. Coba jelasin lagi misalkan. Kalau ini untuk memastikan Anda sebenarnya paham nggak sih sebenarnya apa yang Anda sampaikan itu. Contoh misalkan pertanyaannya adalah apakah ini seperti di pertanyaan ini. Jadi maksudnya adalah Anda menginginkan sektor publik, perusahaan sektor publik itu untuk benar-benar di swasta gitu, dibuat jadi swasta misalkan, di swastanisasi. Jadi pertanyaan ini sebenarnya jenis pertanyaan jebakan. Jadi pertanyaan yang sifatnya adalah saya pengen tahu, saya paham sampai tingkat ini, tapi saya ingin tahu apakah Anda juga sampai ke tingkat pemahaman yang sama dengan saya. Gitu loh. Jadi memang untuk jenis reflective question ini memang menuntut untuk Anda bisa menjelaskan benar-benar sampai detail, benar-benar sampai si pewawancara itu paham dengan pernyataan yang sudah Anda sampaikan sebelumnya, misalkan. Kemudian yang berikutnya adalah loaded question atau pertanyaan yang sifatnya menguji kalau ini. Jadi digunakan untuk menguji kemampuan kandidat dalam menghadapi permasalahan sukar atau sensitif. Jadi ini biasanya diberikan pertanyaan yang kalau Anda saya berikan kalau misalkan ada kondisi seperti ini, Anda kira-kira solusinya apa? Gitu. Contoh misalkan di sini pertanyaan, Anda itu sebenarnya pendek gitu loh. Kira-kira apakah ini akan menjadi permasalahan untuk Anda atau tidak misalkan? Atau misalkan IPK Anda waktu kemarin kuliah ini sebenarnya nggak sesuai sama permintaan kita. Kira-kira apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda mau melamar di sini? Itu kan sebenarnya jenis loaded question. Nah, di sini memang diuji argumen kalian gitu loh. Apakah kamu bisa mempertahankan argumen kamu bahwa memang yang kamu sampaikan itu adalah benar? Gitu ya. Yang berikutnya adalah hypothetical question atau pertanyaan hipotetik. Jadi ini adalah pertanyaan seandainya. Jadi digunakan untuk menguji kemungkinan respon kandidat terhadap suatu kondisi tertentu. Jadi kamu misalkan, pertanyaan, andaikan, kalau saja. Gitu. Misalkan gini, pertanyaan ini bisa dalam contohnya, seandainya Anda diterima di perusahaan ini, 5 tahun ke depan Anda maunya jadi apa? Itu kan jenis pertanyaan hipotetis. Nah, pertanyaan seperti ini, itu untuk melihat apakah Anda punya gambaran nggak terhadap permasalahan atau pernyataan yang si pewawancara sampaikan, misalkan. Jadi untuk melihat kalau Anda saya berikan kondisi seperti ini, kira-kira respon Anda apa? Yang berikutnya adalah leading question atau pertanyaan yang mengarahkan. Jadi, nah ini jenis pertanyaan yang sebenarnya sudah ada jawabannya.
biasanya digunakan untuk mendapatkan respon kandidat sesuai dengan yang diharapkan pewawancara. Contohnya seperti pertanyaannya, apakah Anda setuju kalau misalkan perusahaan Anda ini adalah pemimpin pasar gitu loh dalam produk elektronik misalnya. Ini kan sebenarnya kalau kita tidak pernah survei atau tidak pernah melakukan investigasi lebih jauh, kamu biasanya nggak akan bisa menjawab hal seperti ini gitu loh. Kecuali kalau memang misalkan kamu sudah tahu, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Misalkan ada pertanyaan, apakah menurut Anda perusahaan ini termasuk perusahaan top atau tidak misalkan? Kalau kamu tidak pernah melakukan riset sebelumnya, kalau kamu bilang, iya Pak, ini perusahaan top begini-gini. Oh, padahal si pewawancara tahu bahwa untuk levelnya mungkin masih level medium, belum sampai level paling top gitu. Oh, berarti orang ini nggak tahu gitu loh, perusahaan ini sudah di posisi mana. Gitu. Jadi ini adalah berbagai jenis pertanyaan yang memang akan nanti munculnya ketika kamu di interview. Gitu. Dan memahami macam pertanyaan ini nanti akan memudahkan kamu untuk memberikan respon. Karena salah satu hal yang dinilai dari si pewawancara adalah respon dari si pelamar. Seperti apa. Gitu. Oke, sampai sini cukup jelas? Halo? Jelas. Cukup jelas ya? Oke, baik. Pertanyaan nanti nggak apa-apa ya, di belakang aja ya? Pertanyaan di belakang nggak apa-apa ya? Oke. Ya, apa-apa. Kalau misalkan ada nggak jelas, boleh nanti kamu sampaikan, Pak, mohon maaf yang ini kurang jelas, bisa diulang lagi nggak gitu? Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut. Ya. Kemudian hal penting yang harus kamu kuasai adalah strategi menjawab. Jadi ketika di interview, ini kan sebenarnya adalah suatu kegiatan di mana kamu sebenarnya sedang diuji oleh si pewawancara. Apakah kamu ini bisa meyakinkan saya sebagai pewawancara atau tidak gitu loh. Nah, strategi menjawab ini ada beberapa. Yang pertama adalah itu adalah selalu memperhatikan gitu loh. Jadi memang yang utama ketika kamu mengikuti interview adalah kamu selalu perhatikan kira-kira yang dimaksud oleh si pewawancara ini seperti apa pertanyaannya. Kalau misalkan kurang jelas, boleh misalkan kamu trace back lagi, atau misalkan kamu minta, mohon maaf Pak, saya agak kurang jelas dengan pertanyaan Bapak, boleh diulangi lagi nggak di bagian sininya misalkan. Jadi supaya apa? Supaya nantinya kamu tidak salah memberikan respon. Misalkan pertanyaannya adalah, bisa nggak Anda menceritakan tentang diri Anda sendiri? Berarti kan kamu harus paham dulu. Maksud si pewawancara ini adalah dia ingin tahu Anda ini seperti apa yang Anda gambarkan. Kemudian kira-kira Anda ini pede nggak dengan diri sendiri gitu loh. Itu adalah jenis pertanyaannya. Jadi kamu harus tahu dulu arah pertanyaan si pewawancara ini maunya apa gitu. Oke. Yang berikutnya adalah akurasi, yaitu ketepatan jawaban ya. Jadi memang di sini yang dinilai oleh pewawancara adalah apakah yang Anda sampaikan itu tepat atau tidak gitu loh. Jadi berhati-hati kalau misalkan kamu tidak menguasai materinya, sebaiknya kamu sampaikan bahwa mohon maaf Pak, saya belum sempat survei hal seperti itu. Mendingan jujur daripada kamu mencoba menjawab tapi kamunya nggak tahu gitu loh. Akhirnya jadinya berbohong. Apakah boleh misalkan mohon maaf Pak, untuk seperti yang Bapak tanyakan, saya belum sampai situ Pak gitu. Apakah itu boleh? Kalau saya bilang boleh. Pewawancara itu lebih senang calon pelamar itu orangnya jujur gitu loh. Nyampaikan bahwa Pak, saya kalau di situ saya kurang paham. Daripada dia so tahu gitu. Yang berikutnya adalah ringkas. Berarti kamu mencoba untuk menjawab pertanyaan itu seringkas mungkin. Tapi jangan sampai ringkas juga, misalkan jawabannya hanya, ya Pak,
Betul Pak. Oke Pak. Kalau diminta kamu memberikan pernyataan, ya berikan pernyataan tapi singkat, jelas, padat. Gitu. Jadi jangan sampai kamu berceritanya ngalor ngidul kemana-mana misalkan. Diminta kamu menceritakan tentang diri sendiri, kamu cerita sebelumnya Pak saya dari Bogor saya naik ini, kemudian ke sini, oh tadi saya di sini, itu nggak boleh itu. Ya, karena si pewawancara nggak butuh poin seperti itunya. Yang saya ingin tahu, Anda ini siapa? Yang berikutnya fokus. Oke. Masalah yang sering dihadapi oleh calon pelamar yang awam atau yang baru pertama kali biasanya gugup. Ya. Gugup ini kan macam-macam ya, bisa misalkan tiba-tiba sebelum interview sakit perut, atau ada yang bolak-balik kamar mandi, atau ada yang keringetan wajahnya, atau ada yang tangannya dingin. Itu kan berarti orang gugup ya. Karena padahal yang dibutuhkan ketika kamu jawab adalah kamu selalu fokus terhadap apa yang diinginkan oleh si pewawancara. Jadi memang di sini diutamakan adalah ketika kamu nanti ikut interview harus dalam posisi bahwa Anda benar-benar fit. Anda benar-benar siap gitu loh. Jadi jangan sampai ya mohon maaf semalam begadang, itu jangan gitu loh. Yang berikutnya jelas. Jelasin dalam artian intonasinya jelas, kemudian tata bahasa kamu juga pas gitu loh. Cara penyampaian juga lugas, itu yang diminta. Jadi jangan sampai, ya saya bukan bilang berarti nggak boleh ya kalau cadel ya. Ya cadel sih mungkin kan itu kalau saya bilang ya itu memang bawaan ya orang cadel. Tapi jangan sampai cadelnya itu membuat apa yang dia sampaikan tuh nggak jelas gitu loh. Yang berikutnya adalah sikap positif. Sikap positif ini biasanya dinilai dari bagaimana kamu merespon si pewawancara. Apakah kamu antusias terhadap antusias terhadap apa yang dia tanyakan, ataukah Anda malah sikapnya malah cuek-cuek aja misalkan. Nanti kita akan lihat ya bagaimana caranya untuk membentuk sikap positif ketika di interview. Dan terakhir logis. Ya, jadi jangan ngarang-ngarang gitu lah. Ketika kamu diminta memberikan pernyataan, kalau bisa jangan ngarang. Karena orang HRD itulah orang berpendidikan dan biasa HRD itu ya minimal juga S1. Ada juga yang S2 gitu kan. Biasanya ya logika dia sudah terbangun. Jadi kalau misalkan kamu memberikan pernyataan tapi misalkan nggak masuk akal, dia juga nilai berarti ini orang juga, kalau menurut saya intelijensinya juga saya pertanyakan gitu loh. Ini orang berarti nggak bagus gitu lah cara berpikirnya. Jadi memang 7 poin ini penting untuk kamu persiapkan sebelum nantinya kamu menjawab interview gitu atau mengikuti interview. Gitu ya. Oke. Nah, saya berikan di sini ada beberapa tips mujarab. Jadi kalau kamu ingin nantinya pede gitu loh untuk bisa mengikuti interview, itu ada beberapa poin yang harus kamu lakukan sebelum nantinya kamu bisa melaksanakan interview. Ini tips mujarab ini datangnya dari para profesionalitas ya, para profesional. Orang-orang HRD yang memang sudah berpengalaman menangani calon karyawan. Yang pertama adalah jangan lupa lakukan dulu riset tentang perusahaan tersebut sebelum datang. Ini tadi yang sampaikan ya, bahwa kalau bisa sebelum kamu interview, kamu tahu dulu perusahaan ini seperti apa gambarannya. Karena biasanya suka ada pertanyaan, Anda tahu nggak perusahaan yang Anda lamar ini perusahaan apa? Anda tahu nggak jabatan yang Anda lamar ini jabatannya apa? Gitu loh. Jadi jangan sampai ketika pertanyaan tersebut dilontarkan, kamunya sendiri juga nggak tahu gitu. Makanya lakukan riset dulu, termasuk misalkan mau interviewnya di Jakarta mana? Kantornya yang mana? Jadi jangan sampai ketika kamu interview, kamu salah datang kantor. Nyasar, jangan. Artinya berarti kamu sendiri nggak siap gitu loh. Kalau bisa misalkan kalau kamu interviewnya hari Senin, ya kalau bisa hari Minggu tuh kamu udah survei dulu. Berapa jam perjalanan misalnya dari rumah sampai tempat interview. Kemudian naik apa? Kemudian nanti kalau misalkan contoh kan kita nggak tahu ya misalkan kondisi Jakarta misalkan apakah ya kayak sekarang harus dirapit ya berarti kan kamu harus setting dulu kapan dirapitnya gitu misalkan. Jadi memang sebelumnya kamu harus bikin riset dulu tentang perusahaan
yang akan Anda lamar sebelum nanti datang. Gitu. Yang kedua, itu mempersiapkan pertanyaan sebelum mulai interview. Ini menarik ya, bahwa kalau bisa, calon pelamar itu sudah bisa mempersiapkan, nanti kalau saya ditanya ini jawabannya apa. Malah sebisa mungkin, kamu juga harus siapkan pertanyaan. Karena biasanya nanti si pewawancara suka memberikan kesempatan. Anda mau bertanya nggak? Ketika diberikan pertanyaan seperti itu kesempatan Anda untuk bisa meyakinkan si HRD bahwa Anda memang minat kerja di situ. Misalkan, Pak, saya izin boleh bertanya. Saya ingin menanyakan kalau misalkan saya bekerja di sini, kemudian misalkan contoh, misalnya perempuan ya, kalau nanti saya perlu cuti hamil, misalkan itu berapa bulan dikasihnya? Itu boleh pertanyaan seperti itu. Misalkan gitu ya. Jadi kalau bisa kamu harus selalu mempersiapkan pertanyaan kalau diberikan kesempatan untuk menanya gitu loh sama si pewawancara. Yang berikutnya, penampilan saat interview itu sangat menentukan respon pewawancara gitu ya. Penampilan sangat menentukan, mohon maaf, sangat menentukan respon pewawancara. Jadi kalau ya penampilannya profesional gitu kan, rapi, kemudian menarik, kalau yang perempuan saya cantik, wangi dan sebagainya macam gitu ya. Itu kan akan membuat kesannya positif bagi si pewawancara. Beda kalau yang datangnya kucel, rambut gondrong, kemudian baju berantakan. Itu kan dari awal juga udah ilfil gitu loh si pewawancaranya. Nah, biasanya kalau kamu ingin bisa mempengaruhi si pewawancara supaya dia lebih welcome kepada kamu, kalau bisa kamunya sendiri juga hargai dia dengan berpenampilan menarik gitu. Makanya memang penting ketika kamu mau interview, sebelumnya kamu dandan dulu gitu. Yang berikutnya, ini penting juga ya. Kalau bisa datang itu minimal 30 menit sebelum interview. Jadi jangan on time. Kenapa? Karena ya tadi, sebelum kamu interview, ya kamu yakinkan dulu bahwa kamu udah siap. Dandan dulu, ya kalau lapar, makan dulu, minum dulu, kemudian misalkan, mohon maaf nih, beser misalkan, kamar mandi dulu. Jadi jangan sampai ketika interview, tiba-tiba kebelet gitu kan, gak bahaya gitu loh. Jadi selalu sediakan minimal 30 menit sebelum interview, supaya nanti ketika waktunya datang, kamu udah siap. Dan berikutnya, selalu sedia CV, buku catatan, dan alat tulis. Kenapa? Kadang-kadang ketika interview, suka diminta lagi, boleh nggak saya minta CV Anda? Walaupun kamu udah kirim sebelumnya CV-nya gitu, tapi kalau bisa selalu sediakan CV dalam bentuk cetak, kalau dia minta. Gitu. Kadang-kadang memang suka diminta karena si pewawancara belum tentu juga dia megang CV kamu gitu. Ataupun dia kalaupun sudah baca kan dia nggak hafal isinya. Makanya Anda bawa CV nggak? Boleh saya lihat dulu nggak? Gitu. Buku catatan kalau misalkan dia memberikan satu poin-poin yang memang harus kamu catat gitu. Lalu berikutnya kontak mata dan selalu tunjukkan perhatian kepada setiap orang yang ada di ruang interview. Ini penting ya. Kontak mata itu berarti kamu harus selalu menjaga tatapan kepada si interview. Jadi jangan sampai kamu selalu buang pandangan. Artinya kalau kamu sering membuang pandangan terhadap si pewawancara, artinya kamu sendiri merasa takut menghadapi orang tersebut. Kalau bisa latihan untuk menatap mata orang tersebut loh. Tapi jangan sampai menatapnya keterusan ya. Karena bisa jadi satu, dia mungkin kalau misalkan dia lawan jenis ya, bisa jadi dia nanti naksir, atau kedua bisa jadi marah. Jadi kontak mata ini memang penting ya. Biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa Anda antusias terhadap pernyataan yang disampaikan oleh si pewawancara. Lalu selalu tunjukkan perhatian kepada setiap orang. Jadi kalau memang misalkan yang interview ada satu orang, ya berarti hanya dia saja yang kamu berikan perhatian. Tapi kalau yang interview satu, kemudian datang lagi satu, kemudian ada lagi satu, sehingga ada 3 orang yang interview, kalau bisa kamu selalu tunjukkan perhatian yang sama gitu loh kepada 3 orang tersebut. Jadi jangan sampai hanya 1 orang aja. Karena bisa jadi dari 3 orang tersebut sebenarnya ada bosnya. Nah justru ada 1 orang tersebut yang memang menentukan sekali ini mau diambil atau enggak orangnya gitu loh. Jadi kalau bisa, kalau memang misalkan ada 2-3 orang ya 3 orang tersebut harus berikan perhatian yang sama gitu loh. Yang berikutnya,
Nah, ini penting. Pembicaraan gaji itu simpan di bagian akhir gitu ya. Jadi jangan sampai kamu dari awal ngomong, Pak, saya mau gajinya 3,5. Kalau pewawancara bilang, tar dulu, saya aja belum terima Anda loh. Pembicaraan gaji biasanya selalu disimpan di akhir. Kalau misalkan si pewawancara sendiri sudah mulai yakin dengan Anda. Baru nanti dia tanya, Anda gajinya mau berapa? Nanti saya akan sampaikan bagaimana kalau kamu ditanya tentang Anda besaran gajinya mau berapa. Ada triknya sebenarnya. Yang berikutnya, hindari begadang atau, mohon maaf ya, mabuk-mabukan gitu sebelum interview. Kan nggak enak juga ketika kamu interview mata merah, kemudian ngantuk, kemudian misalkan kamu ngomong ngaco gitu, itu kan bahaya juga gitu loh. Jadi kalau bisa sebelum interview ya kamu harus mempersiapkan fisik sebaik mungkin. Makanya memang kalau misalkan interviewnya jam 8 pagi, ya kalau bisa kamu malam udah tidur lebih awal, supaya kamu bisa bangun lebih pagi, sehingga ya kamu bisa lebih fresh gitu loh. Kemudian berikan perhatian yang berimbang kepada setiap orang yang terlibat interview. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ya kalau yang datang 3 orang yang di dalam, ya kamu berikan semua perhatian yang sama gitu loh. Bukan berarti kalau misalkan semenit buat dia, enggak juga. Tapi misalkan kalau dia nanya, ya kamu berikan perhatian. Dia nanya, kamu berikan perhatian. Malah kalau bisa, coba kamu berikan kesempatan bahwa kepada setiap orang yang interview untuk bisa ikut serta dalam kegiatan interview tersebut gitu loh. Dan terakhir, ucapkan terima kasih setelah selesai interview. Kenapa? Karena kamu sudah diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri sendiri. Gitu loh. Jadi, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk interview hari ini. Saya sangat berterima kasih. Saya sangat senang bahwa Bapak mau menyediakan waktu untuk saya untuk bisa memperkenalkan diri sendiri. Contohnya seperti itu. Gitu loh. Dan jangan lupa, biasanya terakhir selalu berikan jabatan tangan. Gitu ya. Jadi jabatan tangan itu menunjukkan bahwa Anda sendiri welcome gitu loh terhadap si pewawancara. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, oke. Sudah kebayang ada yang mau kamu tanyakan? Nanti pertanyaannya boleh lisan atau boleh kamu chat ya. Bisa kamu chat di MS Team gitu loh. Alhamdulillah sudah nambah berapa nih? 6 orang ya, berarti sekarang sudah 71 orang yang ikut. Gitu ya, alhamdulillah. Berarti ada 71 orang yang haus akan informasi tentang interview. Gitu ya. Oke. Sebelum lanjut ke yang berikutnya, ini berikutnya saya langsung masuk ke yang ditunggu-tunggu ya. Gimana caranya kamu merespon untuk jenis pertanyaan tertentu gitu loh. Sebelumnya saya tanyakan dulu, kamu ada kesulitan nggak ketika atau punya gambaran nggak interview itu akan seperti apa? Ada yang punya gambaran nggak interview itu akan nanti sepertinya akan seperti apa nantinya gitu loh kondisinya? Oke, nggak ada ya? Hah? Ada, Ades? Interview office sih, Pak. Gimana? Gimana? Kayak interview OSIS. Oh, interview OSIS. Oh, oke. Udah pernah ya? Ya sebenarnya sama aja ya. Interview OSIS itu kan sebenarnya interview untuk mengetahui apakah Anda cocok masuk OSIS atau enggak gitu kan? Ya sebenarnya sama saja sih. Walaupun mungkin kalau saya bilang tingkat ketegangannya beda gitu loh. Kalau yang satu ya mungkin paling kalau kamu nggak masuk OSIS masih bisa di sekolah. Tapi kalau ini kan hubungannya sama saya dapat kerja atau enggak gitu. Gitu ya. Tapi kalau pada dasarnya yang dilakukan ya nggak jauh beda. Gitu. Oke, yuk kita lanjut. Ya. Ya, oke. Ini nanti saya coba translate karena ini sebenarnya materinya materi dari luar ya. Jadi ada orang-orang yang lebih profesional, jauh lebih profesional dari saya, yang memang lebih paham tentang interview, makanya saya mengambil materinya kembali.
Ini ada beberapa jenis pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika interview. Jadi memang si pewawancara itu sering sekali menanyakan hal-hal yang pertanyaan seperti ini gitu loh. Dan kamu nanti sebagai calon pelamar itu harus tahu kira-kira yang dia maksud mau kemana pertanyaannya. Jadi memang di sini dibutuhkan strategi bagaimana caranya menyusun kalimat supaya pernyataan yang kamu sampaikan itu tepat sesuai dengan yang diminta oleh si pewawancara. Gitu ya. Oke, contoh. Yang pertama, ini pertanyaan yang paling sering dilontarkan. Ceritakan tentang diri Anda. Oke. Ini adalah pertanyaan, bukan menanyakan nama saya ini, rumah saya di sini, itu bukan. Jadi ini menceritakan bahwa Anda ini apa gitu loh. Jadi pertanyaan adalah ceritakan tentang diri Anda. Yang benar, yang bagus jawabannya misalkan, saya tahun kemarin Pak saya sudah pernah mengikuti kegiatan ini, dan saya alhamdulillah sudah mencapai seperti ini misalkan. Atau kemarin saya selama 3 tahun di SMK, saya mengikuti kegiatan, saya sudah menjadi misalkan anggota ini, kemudian saya juga mewakili kelas begini. Artinya menunjukkan bahwa kamu sendiri adalah orang yang kompetitif gitu, orang yang kompeten. Jangan sampai kamu misalkan berceritanya ngawur gitu. Misalnya contoh, ceritakan tentang diri Anda. Oh, saya orang Bogor Pak, bapak saya si ini, kemudian ibu saya si ini, kemudian kalau misalkan untuk tentang diri sendiri, saya orangnya pemalu Pak, begini. Itu jangan, karena dia tidak minta itu. Gitu loh. Jadi harus kamu pahami bahwa kalau pertanyaannya adalah ceritakan tentang diri Anda sendiri, berarti yang dia minta adalah pencapaian apa saja yang sudah kamu capai sebelumnya, sehingga kamu yakin bahwa saya ini orang yang memang siap untuk bekerja di sini, gitu loh. Itu adalah maksud pertanyaan tersebut. Gitu ya. Nah, yang begini biasanya jawabannya meyakinkan. Oke, berarti ini orang pede. Gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang ingin melihat Anda sendiri pede nggak dengan diri Anda sendiri gitu loh. Oke, yang berikutnya ini juga ada pertanyaan. Ini agak menjebak juga. Alasan Anda kenapa Anda meninggalkan atau Anda keluar dari pekerjaan sebelumnya? Ini kalau kamu pernah kerja sebelumnya ya. Berarti kan kamu misalkan berpindah pekerjaan, pasti ditanya, kenapa Anda memilih untuk keluar dari pekerjaan Anda yang sekarang? Nah, sebaiknya misalkan contoh gini jawabannya. Saya masih muda, Pak, dan saya ingin mencari peluang kerja yang lebih baik, peluang untuk saya bisa mengembangkan diri sendiri gitu. Karena kebetulan di tempat kerja saya peluangnya sudah cukup bagus, tapi saya ingin mencari peluang yang lebih baik lagi misalkan. Nanti biasanya si pewawancara akan bertanya, apakah Anda yakin di perusahaan saya ini Anda akan mendapat peluang untuk mengembangkan diri lebih lanjut? Ya, kamu bisa sampaikan bahwa berdasarkan yang sudah saya riset sebelumnya Pak, bahwa perusahaan Bapak ini sudah di sini sudah. Seperti itu gitu. Oh, berarti ini orang memang benar-benar ingin mengembangkan karir, ingin mengembangkan skill gitu. Yang bahaya kalau kamu misalkan, kenapa kamu keluar dari pekerjaan sebelumnya? Jangan sampai bilang, mohon maaf Pak, gajinya kecil. Oh, berarti ini orang nyari gaji gitu loh. Atau misalkan, saya nggak pernah dikasih kerjaan yang bagus Pak di sana gitu. Oh, berarti Anda sendiri kan orangnya nggak kreatif. Jadi kalau bisa, jawabannya adalah, saya ingin mencari peluang kesempatan untuk bisa mengembangkan diri sendiri gitu. Tentu saja dengan bahasa yang lebih pas gitu loh untuk kamu sampaikan. Gitu ya. Yang berikut. Apakah Anda sudah menganggap bahwa Anda sendiri sudah sukses? Anda sudah sukses belum sekarang? Itu ada pertanyaan seperti itu. Ya, ini adalah jenis pertanyaan untuk menilai kira-kira kesuksesan Anda itu seperti apa? Atau sukses menurut Anda itu seperti apa? Yang baik adalah suksesnya itu adalah sukses dalam bidang karir misalkan. Ya Pak, saya sudah sukses Pak.
tahun kemarin saya sudah mencapai ini, saya sudah ini, alhamdulillah saya sudah berkeluarga, kemudian alhamdulillah penghasilan saya sudah mencukupi, contoh seperti itu, atau alhamdulillah saya sudah punya mobil sekarang gitu. Itu kan menunjukkan bahwa oke, berarti kamu standar sukses kamu adalah misalkan sesuai dengan apa yang kami inginkan, bahwa kamu ini adalah orang yang selalu melihat bahwa karir dan kehidupan itu penting gitu. Jangan sampai kamu bicara misalkan, apakah Anda sudah merasa sukses belum? Kamu jawab, belum Pak, saya belum punya rumah besar gitu. Oh, berarti kamu sendiri nggak pede gitu loh dengan kondisi terakhir-terakhir ini. Atau misalkan kamu, iya Pak, saya merasa sukses Pak, saya walaupun misalkan kemarin saya sempat jatuh, sekarang saya naik lagi ya, tapi tahun-tahun ini saya merasa sukses banget lah gitu. Itu jangan. Karena di sini pertanyaannya adalah menanyakan apakah Anda puas dengan pencapaian Anda sebelumnya atau tidak gitu loh. Itu maksud pertanyaannya. Jadi memang di setiap pertanyaan dari HRD atau dari wawancara, kamu harus pahami dulu dia mau nanya apa. Kira-kira responnya maunya seperti apa dari si wawancara. Kemudian ada lagi pertanyaan, kalau misalkan kamu diterima di perusahaan ini, kamu mau bekerja berapa lama? Misalkan. Kalau yang baik jawabannya misalkan kalau kamu saya terima di perusahaan ini, kira-kira Anda mau bekerja berapa lama gitu loh. Yang baik pertanyaannya adalah saya akan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin di sini dan saya akan bekerja sesuai dengan standar perusahaan di sini. Tentu saja saya selalu akan mencoba menantang diri sendiri, misalkan kalau memang diperlukan untuk ada lembur, kalau memang butuh, saya akan melakukan Pak. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa kamu tetap ikut standar perusahaan, tapi kalau memang dibutuhkan, misalkan harus ada lembur, saya siap gitu loh. Jangan sampai misalkan kamu menjawab, kamu mau berapa lama kerja? Ya saya mah pengennya cuma 4 jam aja Pak di sini gitu loh, karena saya masih punya kegiatan yang lain. Oh itu jangan. Artinya kamu sendiri sudah ngatur waktu. Ingat bahwa yang punya perusahaan bukan kamu. Gitu loh. Atau misalkan, Pak saya siap kerja 24 jam. Oh oke, siap. Berarti kalau saya minta jam 3 pagi datang ya. Itu berarti kamu nantang gitu loh. Sebaiknya jawabannya adalah sesuai standar perusahaan. Tapi kalau memang diminta lembur, saya siap. Gitu loh. Atau misalkan diminta saya harus keluar kota, saya siap misalkan. Kemudian yang berikutnya, apakah kamu orang yang bisa kerja sama tim? Gitu ya. Ini dia menanyakan, apakah kamu bisa bekerja dengan tim atau tidak gitu loh. Kamu boleh menyampaikan bahwa, iya Pak, saya orang yang senang sekali bekerja dalam tim, karena menurut saya teamwork itu salah satu adalah kunci utama untuk bisa mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan dari pekerjaan yang saya lakukan Pak. Jadi saya yakin bahwa pekerjaan saya nggak mungkin saya bisa kerjakan sendiri kalau nggak ada bantuan dari rekan-rekan saya misalkan. Oh berarti oke. Ini orang berarti memang bisa untuk bekerja dengan orang lain misalkan. Jadi jangan sampai misalkan, apakah kamu tipikal orang yang memang bisa kerja tim? Kamu jawab, saya lebih senang kerja sendiri Pak. Oh berarti kalau gitu pekerjaan kamu maunya kamu kerjakan sendiri misalkan. Jadi kalau memang pertanyaan adalah seperti ini, kamu sampaikan ya bahwa saya adalah orang yang memang bisa bekerja secara tim. Dan memang menurut saya teamwork itu adalah hal penting dalam bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan atau yang memang harus diselesaikan oleh saya gitu. Kemudian berikutnya, ada juga jenis pertanyaan, apa yang membuat Anda merasa nggak nyaman sama teman-teman kerja misalkan. Jadi apakah kadang-kadang kamu merasa nggak nyaman nggak dengan teman kerja kamu yang sebelumnya, misalkan? Itu kadang suka ada pertanyaan seperti itu. Ya sebaiknya jawabannya adalah,
Kalau menurut saya, Pak, kalau misalkan rekan kerja itu adalah bagian dari tim, Pak. Jadi kalau menurut saya ya itu masalah biasalah yang namanya ada selisih. Tapi kita tetap menempatkan bahwa yang namanya teamwork itu nomor satu misalkan. Kecuali kalau memang misalkan ini masalah pribadi, bahwa ya itu saya akan menyampaikan gitu. Jangan sampai kamu bilang, saya pernah Pak punya masalah, ada teman kerja saya badannya bau misalkan, atau dia orangnya comel, itu jangan, gitu loh. Karena bisa jadi nanti ketika kamu di tempat kerja baru ketemunya orang itu juga gitu. Artinya kamu sendiri nggak pernah mau mencoba mencari solusi terhadap permasalahan dengan rekan kerja misalkan. Ini tadi sudah ya. Oke, yang berikut. Bagaimana Anda melihat Anda sendiri 5 tahun ke depan? Ini pertanyaan hipotetis. Jadi perusahaan ingin lihat Anda orang loyal atau tidak di perusahaan ini gitu lah. 5 tahun ke depan Anda maunya apa? Oke, pertanyaan yang seperti ini, jawaban yang bagus adalah kamu harus bisa mematok target. Misalkan 5 tahun ke depan, Pak, kalau saya di perusahaan ini, kalau memang yang saya lakukan sudah baik, insya Allah saya mungkin bisa mencapai posisi asisten manajer misalkan. Ya, kalau saya bilang 5 tahun ke depan ya asisten manajer itu masih mungkin lah. Dan kalau saya bilang masih normal gitu loh. Tapi kalau sampai manajer berarti kamu udah luar biasa. Kamu kerja sekarang 5 tahun ke depan udah jadi manajer, berarti kamu udah dianggap pencapaian kamu memang luar biasa gitu. Tapi asisten manajer itu udah memang pas buat kamu. Kamu kerja di toko misalkan dalam 2 tahun diangkat jadi supervisor, berarti kamu memang luar biasa. Tapi dalam 5 tahun jadi supervisor, memang ya itu seperti itu gambarannya gitu. Seperti itu memang jenjang karir yang normal. Gitu. Jadi kalau ditanya seperti itu misalnya, kamu 5 tahun ke depan kira-kira seperti apa gitu. Jadi jawaban yang pasnya adalah 5 tahun ke depan saya melihat bahwa nantinya saya di sini punya posisi yang lebih baik dari sekarang, atau saya sudah menjadi asisten manajer misalkan. Gitu ya. Oke, yang berikut. Ada pertanyaan berikut. Kenapa kami harus merekrut Anda? Gitu ya. Ini juga ada pertanyaan yang sifatnya sebenarnya menjebak. Kenapa kami harus mengambil Anda sebagai karyawan? Ya, yang sebaiknya kamu jawab untuk jenis pertanyaan ini adalah apabila Bapak merekrut saya nanti akan memberikan kemampuan saya sebaik mungkin yang nantinya bisa meningkatkan kualitas kerja di perusahaan ini misalkan. Karena saya selalu berorientasi kepada tujuan perusahaan Pak daripada tujuan pribadi. Maka kalau Bapak merekrut saya, insya Allah saya akan bekerja sebaik mungkin gitu. Dan Bapak tidak akan kecewa misalkan. Itu adalah jenis pertanyaannya, dan ya kira-kira kamu harus memberikan responnya akan seperti itu gitu. Jadi memang kalau pertanyaannya adalah kenapa kami harus merekrut Anda, kamu harus memberikan jawaban bahwa kalau Anda merekrut saya akan memberikan ini. Saya akan menempatkan tujuan perusahaan di atas tujuan pribadi, dan saya yakin bahwa Bapak tidak akan kecewa dengan pilihan Bapak misalkan. Oh, berarti ini orang pede. Oke, yang berikutnya. Kadang ada pertanyaan. Apa yang menjadi kekurangan Anda? Itulah. Ini pertanyaannya juga melihat dari seberapa Anda menilai diri sendiri gitu loh. Kan nggak mungkin misalkan saya nggak punya kelemahan Pak. Oh benar nih gitu loh. Karena pasti namanya manusia pasti punya kelemahan. Nah, si pewawancara ingin tahu kelemahan apa yang menjadi poin penting untuk Anda yang ingin Anda kembangkan atau Anda perbaiki misalkan. Saya contoh
Saya kalau konsentrasi kadang-kadang nggak bisa lebih dari dua atau 3 pekerjaan, Pak. Gitu loh, misalkan. Atau misalkan saya kadang-kadang suka malu, Pak, kalau misalkan banyak orang gitu, misalkan. Sampaikan aja, tapi istilahnya kamu berikan juga solusi bahwa saat ini saya sedang melakukan, misalkan contoh, saya sedang berlatih yoga, Pak, misalkan, atau saya sedang meditasi supaya saya bisa lebih fokus terhadap pekerjaan, misalkan. Oh, berarti ini orang ini tahu kelemahan dia apa, kemudian dia tahu dia mau mencoba untuk memperbaiki gitu loh kelemahannya. Jangan sampai kamu cerita bahwa kira-kira kekuranganmu apa, misalkan. Saya orangnya sering bangun siang, Pak. Wah, bahaya. Ya, jangan sampai kelemahannya adalah sifatnya yang merugikan kamu sendiri gitu loh. Kelemahanmu apa? Saya senang minum bir, Pak. Saya senang mabok, Pak. Itu jangan. Gitu loh. Jadi, kamu harus memberikan kekuranganmu yang istilahnya kalau saya bilang ya masih bisa ditolerir, tapi kamu juga harus memberikan solusinya kira-kira yang sudah kamu coba apa gitu loh. Oke. Nah, ini juga penting. Misalkan dia baca CV kamu, kemudian melihat bahwa dari tanggal kamu lulus sampai ketika kamu melamar sekarang, kamu belum ada kegiatan sama sekali. Pertanyaannya adalah, kenapa kamu belum bekerja sampai saat ini, misalkan? Dia ingin nanya, selama waktu kosong ketika kamu belum bekerja, kamu sudah ngapain aja sebenarnya? Sebaiknya jawabanmu adalah apa? Waktu ketika saya untuk jeda antara saya lulus, Pak, sampai sekarang ini saya sedang mempersiapkan diri, Pak. Saya ikut pelatihan ini, karena saya melihat bahwa saya masih kurang di situ, misalkan. Oh, berarti kamu memang menilai bahwa kamu masih ada kekurangan sehingga kamu belum pede gitu. Oke, nggak masalah. Jadi jangan sampai kenapa kamu misalkan belum bekerja sampai saat ini. Saya malas, Pak, nyari kerjaan kemarin gitu. Oh, itu jangan. Jawaban seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga, kira-kira atau misalkan tolong ceritakan kemampuan Anda untuk mengatasi pekerjaan atau kira-kira Anda bagaimana caranya untuk mengatasi tekanan selama bekerja, misalkan. Sampaikan bahwa yang namanya tekanan dalam bekerja itu adalah suatu yang normal, Pak, tapi biasanya saya selalu mencoba menenangkan pikiran, dan saya kalau misalkan saya lagi dalam kondisi stres, misalkan, biasanya saya selalu mencoba untuk sholat dulu, misalkan. Oh, berarti ini orang melihat bahwa yang namanya stres itu atau tekanan bekerja itu biasa, tapi dia mencoba untuk melakukan hal positif gitu loh, untuk bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah stresnya, misalkan. Lalu yang berikutnya, ada lagi pertanyaan mengenai gimana, tolong jelaskan mengenai gaya manajemenmu sendiri gitu. Misalkan bagaimana cara kamu menangani pekerjaan. Sebaiknya jawabanmu adalah, saya selalu menetapkan prioritas kerja nomor 1, Pak. Jadi misalkan yang diminta pagi ini selesai, yaitu saya selesaikan duluan. Kalau memang nanti ada pekerjaan, nanti saya koreksi dulu saya tanya dulu apakah boleh nggak diselesaikan siang ini. Kalau memang tetap diminta pagi, ya berarti saya selesaikan pagi, misalkan. Tapi kalau bisa memang boleh untuk siang ini, maka saya utamakan yang harus selesai dulu, nanti baru saya menyusul gitu. Itu boleh. Kemudian berikutnya, ada lagi pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi kekuatan Anda? Di sini dia menanyakan kira-kira Anda PD-nya di mana? Ya, sebaiknya jawabannya adalah, saya orang yang mau belajar, saya cepat belajar, Pak, terhadap sesuatu, dan saya juga adalah orang yang pandai dalam kerja tim, misalkan.
gitu ya. Jadi menunjukkan bahwa kekuatanmu memang nanti mendukung untuk bekerja di perusahaan. Kemudian, ada lagi pertanyaan. Anda milih posisi di mana ketika Anda bekerja dalam suatu proyek gitu. Sampaikan bahwa buat saya posisi mana juga tidak masalah Pak. Yang penting saya terlibat dalam kegiatan proyek tersebut gitu. Karena saya yakin bahwa saya akan mempelajari hal-hal baru di posisi yang dipercayakan kepada saya misalkan. Oke, kalau ada pertanyaan, Anda punya pertanyaan nggak untuk kami? Boleh pertanyaannya dan ini ternyata sering sekali pertanyaan yang paling bagus adalah tanyakan langsung. Kira-kira saya bisa bergabung kapan? Kalau saya bilang ini jenis pertanyaan menantang ya, tapi memang menantang sifatnya positif. Artinya kamu sendiri benar-benar menginginkan pekerjaan yang ditawarkan oleh si HRD. Gitu loh. Ya, jadi atau misalkan kamu punya pertanyaan yang lain, misalkan kayak contoh kayak tadi, seandainya Pak kalau misalkan saya masuk di sini, kemudian misalkan perempuan ya, misalkan saya harus cuti hamil, itu dikasih waktu berapa lama Pak misalkan cuti hamilnya misalkan. Jadi kan itu sebenarnya pertanyaan yang sifatnya kalau nanti saya masuk di sini, kira-kira seperti apa, saya belum tahu loh gitu. Kemudian yang berikutnya, apa ekspektasi Anda terhadap pekerjaan yang kami tawarkan gitu. Sampaikan bahwa harapan saya dari pekerjaan ini adalah saya mencapai, saya bisa mempelajari banyak hal dari pekerjaan ini dan saya bisa mengembangkan karir saya sendiri misalkan. Gitu. Oke. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan yang lain ya. Oke, nanti saya akan buka ini pertanyaan karena sebenarnya macam-macam pertanyaan di interview itu macam-macam. Tadi saya belum masukkan ya untuk pertanyaan kalau misalkan ada yang nanya, kalau misalkan kamu ditanya gaji gimana? Nanti saya sampaikan. Yang berikutnya adalah bagaimana caranya menampilkan image positif. Image positif ini penting bahwa kalau misalkan kamu sendiri image-nya adalah positif, biasanya si pewawancara responnya pun juga akan positif. Image positif ini seperti apa? Jadi yang pertama adalah gaya berpakaian kamu formal gitu loh. Jadi maksudnya gaya berpakaian yang memang sesuai untuk bekerja. Gitu ya, memperhatikan penampilan. Jadi good looking. Yang kedua, kamu juga kepribadian juga memang sesuai untuk kepribadian profesional gitu loh. Orangnya supel, lugas, kemudian selalu bertanya kalau memang nggak ngerti, kemudian misalkan selalu selalu mencoba menantang diri untuk bisa gitu dan sebagainya. Kemudian relax. Jadi ketika interview santai saja, yang namanya gagal tuh ya wajar lah ya. Jadi usahakan bahwa nanti ketika interview kamu sampaikan bahwa saya dalam kondisi relax gitu loh. Makanya memang ketika sebelum interview memang penting juga untuk kamu menyiapkan mental supaya tidak gugup. Lalu yang berikutnya adalah berbicara hati-hati, jelas, yakin, dan sopan. Ini penting ya, karena kamu memang harus menghargai si pewawancara. Kalau kamu menghargai si pewawancara juga akan menghargai kamu juga gitu. Jadi kalau misalkan dia memberikan pertanyaan, kamu juga harus memberikan jawabannya secara hati-hati, kemudian jelas, kemudian meyakinkan, dan juga cara penyampaiannya juga sopan. Yang berikutnya fleksibel. Fleksibel dalam artian apa? Ini sebenarnya ada triknya ya. Jadi kalau kamu ingin dapat respon yang baik dari si pewawancara, kalau bisa coba kamu tiru apa yang sedang dia lakukan. Contoh misalkan saat ini dia sedang meletakkan tangannya di meja. Maka untuk membuat kondisi di mana kamu
pada level yang sama dengan dia, lakukan hal yang sama. Jadi kalau misalnya dia meletakkan tangan di meja, kamu juga melakukan hal yang sama, yaitu meletakkan tangan di meja. Tapi jangan sampai kalau ketika dia misalkan menopang atau dia misalkan meletakkan tangan depan dada seperti ini misalkan, kamu jangan ikutin juga gitu. Berikan respon positif. Respon positif itu adalah selalu tangan itu posisinya terbuka. Gitu loh. Jadi tidak dalam misalkan contoh kamu sambil megang sesuatu, misalkan megang handphone. Jangan ya. Jadi ketika interview itu kalau bisa tangan itu dalam kondisi terbuka, tidak memegang apa-apa. Lalu handphone itu dalam posisi di silent misalkan. Lalu bijak. Bijak itu dalam artian begini. Jadi jangan sampai memaksakan kehendak. Pokoknya yang penting Pak, apapun yang terjadi saya harus bekerja di sini, gitu loh. Ingat bahwa perusahaan itu bukan perusahaan Anda, gitu kan. Yang namanya Anda diterima, ditolak yaitu hak dari si pewawancara. Jadi Anda harus memberikan gambaran bahwa oke, kalau saya nggak diterima, buat saya nggak apa-apa Pak. Berarti saya saat ini belum sesuai dengan standar yang Bapak minta, gitu loh. Dan dia juga dia pasti akan menyampaikan bahwa mohon maaf gitu loh. Jadi yang Anda berikan belum sampai di level yang kita minta. Apa-apa. Toh yang namanya lowongan kan tidak cuma satu gitu loh. Ya mungkin ketika kamu melamar dari 10, mungkin ada satu yang masuk, yang 9 gagal, yaitu wajar. Lalu kemudian selalu tunjukkan minat. Jadi ketika si pewawancara menyampaikan sesuatu, tunjukkan bahwa kamu pun tertarik terhadap apa yang dia sampaikan. Gitu. Itu nanti akan memberikan gambaran bahwa Anda sendiri adalah orang yang selalu memberikan minat terhadap apapun materi yang diberikan gitu. Berarti Anda adalah orang yang selalu perhatian. Gitu ya. Oke. Ini adalah contoh untuk image positif gitu ya. Ini untuk laki-laki gitu. Kalau kamu lihat di gambarnya, ini menunjukkan bahwa orang ini sangat self confident sekali, sangat punya kepercayaan diri tinggi gitu. Contohnya apa? Kalau lihat dari penampilan wajahnya, rambutnya rapi gitu ya, dipotong rapi gitu. Ya ini standar orang kerja begini ya, potongan laki-laki gitu loh. Jangan gondrong. Ya ini karena kebetulan orang barat ini rambutnya coklat jadi coklat. Tapi jangan sampai kamu juga ikutan gitu kan. Kamu dicoklatin rambutnya ya, jangan. Orang Indonesia rambutnya hitam ya. Jadi tetap aja kamu gunakan rambut hitam gitu. Jangan diwarna-warni gitu. Kemudian cukur rapi ya, jadi jangan sampai misalkan contoh brewok di mana-mana gitu yang laki-laki, atau kumis, baplang, itu jangan gitu loh. Ketika kamu interview, kalau bisa ya cukur rapi, yang bersih. Kemudian berikan senyuman, karena senyuman itu adalah sesuatu yang gratis yang bisa kita berikan, tapi effortnya luar biasa gitu, hasilnya luar biasa, resultnya. Senyuman itu gratis, tapi hasil yang akan kamu terima itu ya luar biasa. Orang lebih welcome sama kamu gitu loh, senang dengan kamu misalkan. Kemudian menunjukkan kepercayaan diri gitu loh. Jadi kalau lihat dari wajahnya menunjukkan bahwa orang ini memang pede gitu loh. Lalu cara berpakaian, kalau kamu lihat dia pakai jas ya, rapi ya. Walaupun sebenarnya tidak wajib juga sih untuk interview harus pakai jas, tapi yang penting adalah kamu menggunakan kemeja lengan panjang gitu ya. Kalau saran saya sih memang sebaiknya pakai dasi ya, jadi supaya terlihat lebih rapi. Kalau ada jas boleh pakai jas, kalau enggak pun nggak apa-apa. Kemudian selalu memberikan jabatan tangan gitu. Jadi ketika awal ketemu sama akhir selalu berikan jabatan tangan. Dan terakhir adalah postur badannya. Jadi selalu menunjukkan bahwa orang ini menunjukkan postur orang yang pede gitu. Ini laki-laki ya. Yang perempuan juga ya, oke. Standarnya yang diminta seperti ini ya, bukan yang begini gitu loh. Luar biasa sekali kalau gini ya. Dari cara penampilan dia, ini kan kalau perempuan biasanya pilihannya kalau nggak blazer, kalau nggak menggunakan celana panjang gitu kan, atau menggunakan rok yang tertutup gitu ya, bawah ya. Jadi benar-benar standar untuk orang kerja. Perhiasan juga tidak kayak kita mau jualan ya, menggunakan perhiasan. Jadi sewajarnya saja. Kalung juga mungkin nggak terlalu diperlihatkan, gelang juga hanya paling 1 atau 2. Yang biasa sih seringnya jam tangan ya. Cara duduknya, gitu loh. Jadi menunjukkan bahwa kamu orang yang sopan gitu.
Kemudian kalau kamu bawa tas, taruh tas ada di atas paha gitu loh. Kalau laki-laki misalkan bawa tas gemblok, taruh tasnya di bawah di samping kursi misalkan. Jadi jangan kamu bawa di sini atau misalkan kamu dekap di sini, misal apa? Kamu dekap misalnya. Gunakan sepatu. Kalau perempuan memang diminta menggunakan sepatu hak ya. Bukan tanpa alasan. Sepatu hak itu punya keunikan, fungsinya adalah memperbaiki postur buat perempuan ya. Jadi kalau misalkan sepatu yang hak tinggi, nanti akan membuat bahwa si perempuan ini terlihat posturnya lebih baik gitu. Ini kalau yang pakai rok agak pendek, wajib pakai stocking ya. Kemudian dia meletakkan tangannya dalam kondisi tangan terbuka ya, walaupun ini tangannya disimpan di bawah, tapi posisi tangannya sebenarnya adalah posisi tangan terbuka. Dan kemudian postur badannya kalau kamu lihat tegap ini duduknya, tidak nyender ke belakang atau dia terlalu ke depan, tapi dia posisinya adalah tegap. Dan grooming adalah cara dia berpakaian gitu ya. Jadi ya jangan seperti inilah. Kalau saya bilang ini bos, ini biasanya begini. Bukan calon karyawan yang begini. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, sebenarnya materi ini cukup banyak dan kebanyakan ini adalah praktek ya. Tadinya saya pengen praktek offline, jadi ingin mempraktekkan langsung seperti apa sih kalau interview, tapi karena memang kondisinya juga nggak memungkinkan, sehingga ya saya sampaikan secara online seperti ini gitu loh. Oke, sampai sini untuk penyampaian materi. Saya langsung buka saja untuk tanya jawab. Silakan yang bertanya boleh secara lisan atau misalkan kamu lewat chat juga boleh. Silakan. Waktu kita sampai jam 11 ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, kalau enggak, tadi saya lupa ya mengenai bagaimana caranya kalau misalkan tentang cara menyampaikan gaji. Gaji penting ya, tapi jangan sampai akhirnya gaji itu membuat kamu ditolak gitu loh. Biasanya di interview itu di belakang suka ditanya, kamu mau gaji berapa? Gitu loh. Nah, hal terbaik yang kamu lakukan ketika kamu ditanya hal seperti itu, misalkan ditanya gaji, sebelumnya kalau bisa kamu survei dulu. Kerjaan seperti ini kira-kira rentang gajinya berapa? Jadi jangan sampai kamu melamar di bagian teller. Kamu minta gaji 5 juta gitu loh. Padahal kamu tidak tahu bahwa standarnya teller itu gaji pokoknya aja sekitar 2,7 sampai 3 juta. Biasanya yang lainnya itu adalah kebanyakan insentif. Tunjangan ya, maaf. Tunjangan gitu. Jadi ketika kamu ditanya tentang gaji, ada baiknya kamu harus tahu dulu kira-kira kalau pekerjaan seperti ini standar gajinya berapa. Atau misalkan kalau di wilayah Bogor, Kabupaten Bogor, kalau pekerjaan seperti ini biasanya rentang gajinya berapa gitu. Kalau misalkan ya mungkin gambarannya apa? Oke, misalkan kerja di Alfamart misalkan, berapa sih gajinya? Biasanya kan kalau rentangannya itu antara sekitar 1,5 sampai 2,5 juta gitu loh. Jadi kalau kamu misalkan tahu gambarannya, oh di Alfamart gaji segini ya, kalau ditanya kamu mau gaji berapa? Saya sempat nanya Pak untuk ya, kalau saya sempat nanya Pak tentang gaji di sini, kalau nggak salah sih yang saya tahu sekitar antara 1,5 sampai 2,5 juta Pak. Jadi kalau menurut saya, karena saya jarak rumahnya agak jauh, saya menggunakan motor, kalau saya ngajukan 2,5 juta Pak, karena itu sudah termasuk sama ongkos saya pulang pergi misalkan. Sampaikan aja seperti itu gitu. Dan HR itu lebih senang kamu menyampaikannya secara terbuka. Kenapa kamu minta gaji segini gitu loh. Tapi jangan sampai kamu minta gaji kegedean. Kecuali kalau kamu memang orang yang luar biasa gitu loh.
Misalkan contoh, saya minta gaji 10 juta, Pak. Oke, dia bertanya balik, kira-kira kamu setahun bisa ngasilin berapa di sini gitu loh. Oke, di sini ada pertanyaan dari Rizky Azari ya. Oke, Rizky Azari bertanya, Pak, misalkan ditanya tentang pengalaman gimana, Pak? Oke. Ya, ini sebenarnya pertanyaan tentang pengalaman itu bisa muncul mungkin dari awal. Ceritakan tentang diri Anda. Itu kan sebenarnya juga diminta bercerita tentang pengalaman yang sudah Anda lalui sebelumnya. Kamu sebagai anak SMK berarti kamu ceritakan bahwa saya misalkan saya Rizky Azari, saya satu dari 3 bersaudara, Pak. Saya tinggal di sini. Kemudian saya sekolah sebelumnya saya sekolah di SMK YMA, Pak, di jurusan ini. Kemudian selama saya sekolah di situ, saya sudah melakukan, misalkan saya ikut di kegiatan ini, saya pernah ikut pelatihan ini, dan saya jujur saya sampaikan bahwa saya selalu berusaha untuk mencoba lebih baik setiap harinya, Pak. Gitu. Oh, berarti hal ini menunjukkan bahwa kamu sendiri adalah orang yang selalu mencoba untuk meningkatkan skill gitu, atau meningkatkan wawasan setiap harinya, atau kamu adalah seseorang yang memang tidak pernah puas dengan kondisi saat ini, sehingga kamu selalu mencoba untuk hal-hal yang baru gitu loh di hari-hari berikutnya. Oke, tentang pengalaman gimana misalkan? Kamu sebelumnya pernah kerja nggak, atau kamu misalkan punya pengalaman nggak sebelumnya untuk bekerja di sini? Ya, ini kembali pertanyaan seperti ini, kamu awalnya adalah cek dulu di lamaran atau posisi yang dia tawarkan. Kira-kira posisi yang dia tawarkan, kamu pernah mengalami atau kamu punya skill nggak yang sesuai dengan pekerjaan tersebut? Contoh misalkan kamu mau mencoba di Alfamart, misalkan melamar di Alfamart. Tapi kamu sendiri belum pernah mengikuti kegiatan yang berhubungan sama pemasaran. Otomatis kan seperti itu, akhirnya akan jadi pertanyaan, kamu pernah jualan nggak? Gitu. Jadi memang ada baiknya ketika kamu melamar kerja, cek dulu kira-kira pengalaman yang sudah saya alami sebelumnya, saya punya pengalaman sebelumnya, kira-kira mendukung nggak nantinya untuk nanti kamu bekerja, atau nanti bisa menjadi bisa memberikan nilai positif nggak buat nanti di lamaran saya gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan selama kamu sampai saat ini kamu misalkan pengalaman 0, ya berarti tugas kamu setelah kamu lulus adalah sekarang coba untuk supaya CV kamu banyak isinya gitu loh. Dengan cara apa? Ya perbanyak pengalaman. Ya misalkan kamu kerja sambilan ke sini, atau misalkan kamu ikut pelatihan ini, atau misalkan kamu coba belajar ini. Jadi istilahnya perbanyak pengalaman yang kamu punya supaya nantinya mendukung ketika kamu akan melamar kerja. Kamu mau melamar di kafe tapi belum pernah yang namanya kamu bikin masakan gitu, ya juga bahaya gitu kan. Atau kamu nggak pernah misalkan, atau kamu orangnya sifatnya pemalu. Nah perusahaan kafe itu tentu saja akan merasa bingung. Saya mau nempatin kamu di bagian depan tapi kamu orang pemalu. Terus mau di mana? Mau saya taruh di dapur, kamu nggak bisa masak. Gitu loh. Jadi memang ketika kamu mau ngelamar kerja, dari awal kamu cek dulu, kira-kira CV saya mendukung nggak nanti sama posisi yang saya lamar gitu loh. Gitu ya. Gitu ya Ki. Itu jawabannya ya. Jadi kalau misalkan tentang pengalaman ya, kalau saya bilang sih sebaiknya kamu jujur aja. Saya di tahun ini saya pernah ini Pak, tahun ini saya pernah ikut ini, tahun ini saya pernah PKL di sini, kemudian saya pernah ikut pelatihan ini, kemudian ya kamu sampaikan aja gitu loh. Biarkan dia nanti yang menilai kira-kira pengalaman yang kamu sampaikan itu bermanfaat gak buat perusahaan gitu loh. Kalau memang kurang ya berarti kamu harus memperbaiki gitu loh. Kira-kira berarti ada yang masih kurang. Ya saya harus nambah lagi pengalaman. Jadi memang jangan sampai kamu berpikiran bahwa kalau interview itu sekali, ya jangan. Karena biasanya yang terjadi interview pertama itu seringnya gagal. Kenapa? Karena kamu adalah orang pertama yang mencoba gitu loh.
ini pengalaman pertama. Jadi kalau pengalaman pertama, jangan terlalu keras gitu loh menghadapinya. Ya gagal ya wajar. Berhasil ya itu luar biasa gitu loh. Paham ya? Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tadi Ades mau nanya nggak? Ini yang tadi laki-laki udah, perempuan belum ada nih. Ada yang mau bertanya nggak tentang interview gitu? Oke. Silakan kalau bisa secara lisan atau kamu boleh chat langsung di MS Team ya. Oke. Ya, ya terkait untuk ini ya, cara ya kalau memang kamu ingin belajar supaya bisa berbicara dengan baik, ada triknya gitu loh, ada tipsnya. Yang pertama adalah coba latih kemampuan kamu berbicara, gitu ya. Oke, wah ada Ajeng ya. Oke, silakan Jeng. Oke, silakan Ajeng. Bapak izin bertanya. Silakan. Kan di sini yang ada tentang menceritakan diri sendiri yang tujuan utamanya. Nah, sedangkan di strategi menjawab itu harus ringkas. Kalau misalnya kita nggak sesuai dengan job desk tujuan buat kita ngelamar itu gimana? Nah, kalau misalnya pertanyaannya bakal bertele-tele itu gimana tuh Pak? Sebentar, boleh diulang nggak? Saya agak terputus-putus soalnya. Bisa diulang? Bisa Pak. Ya, silakan. Kan yang di pertanyaan yang sering muncul di interview itu kan yang tentang menceritakan diri sendiri ya. Ya. Yang tujuan utamanya tentang pengalaman kita menjawabnya. Sedangkan untuk Ajeng pengalamannya itu lebih ke dunia organisasi. Nah, kalau misalnya Ajeng ngelamar gak sesuai sama bidang Ajeng yang lamar itu gimana, sedangkan di strategi menjawab itu kita itu harus menjawab secara ringkas. Kalau misalnya Ajeng ngejawab itu bakal bertele-tele, itu gimana tuh Pak? Pinoy ganteng. Oke, thank you Jan. Ya, ini mungkin bukan dilema ya, kayak saya bilang sesuatu yang pasti kamu hadapi gitu loh. Pak, saya kemarin sering ikut di organisasi, ketika saya nanti interview, perlu nggak saya sampaikan bahwa pengalaman ikut organisasi saya punya nilai jual nggak nantinya ketika ngelamar? Oke, ya pasti nanti dia tanya, misalkan kamu pernah ikut di mana? Saya pernah ikut pramuka Pak. Kamu pernah ikut apa aja pramuka? Kamu pernah menjabat apa aja? Atau kamu pernah ikut kegiatan apa aja? Di kegiatan tersebut kamu jadi apa? Karena di situ nanti dia akan melakukan penilaian. Kira-kira kamu orang aktif atau enggak? Gitu loh. Jangan salah, jenis pekerjaan itu kan sebenarnya misalkan keterampilan dibutuhkan itu kadang-kadang bisa dikalahkan oleh yang sifatnya tipikal orang yang mau belajar. Kalau kamu menunjukkan bahwa saya selama 3 tahun, saya orang yang selalu mencoba hal-hal baru dan saya selalu aktif di organisasi. Oh, berarti orang ini selalu menantang diri gitu loh. Oh, berarti kalau saya berikan satu pekerjaan baru, kemungkinan orang ini bisa gitu loh. Jadi nggak harus misalkan, Pak saya mau ngelamar di kafe, saya nggak bisa masak Pak, gitu kan. Dia tanya, kamu waktu pas lagi di pramuka, kamu pernah masak nggak? Saya pernah Pak di kegiatan ini. Oh oke, berarti orang ini bisa gitu loh. Nanti dia tanya lebih lanjut, kalau misalkan masak-masak seperti ini kamu bisa nggak gitu. Jadi pertanyaannya nanti akan lebih sifatnya, kalau saya bilang pertanyaan yang sifatnya mencoba mengarahkan kamu gitu loh, sesuai dengan keinginan dia. Jadi kalau memang kalau kita tanya pengalaman ya, kalau kamu kan kebanyakan pengalaman adalah fresh graduate ya. Jadi kalau bisa dibilang hampir minim pengalaman bekerja gitu loh. Walaupun ada juga kan ya PKL kan dihitung pengalaman kerja, atau mungkin kamu bisa ada yang ikut casual
Atau misalkan kamu memang punya kesempatan kemarin kerja sambilan. Tapi kan itu nggak semua orang gitu loh. Tapi pengalaman organisasi itu juga sangat mendukung untuk nantinya kamu bekerja gitu loh. Atau kalau saya bilang sebaiknya ketika kamu mau ngelamar kerjaan, kamu cek dulu kira-kira pekerjaan ini sesuai nggak dengan pengalaman saya sebelum-sebelumnya gitu loh. Kalau sesuai itu sangat membantu. Makanya kemarin saya sampaikan jangan sembarangan melamar gitu loh. Mau ngelamar ke bengkel, jadi teknisi, kamu nggak pernah bongkar motor, ya bahaya. Walaupun saya orang organisasi, tapi kamu nggak punya skillnya, ya jangan. Kamu mau ngelamar di Alfamart gitu kan, kamu nggak orangnya pemalu, ya jangan juga gitu loh. Tunjukkan bahwa kalau misalkan saya bekerja, saya orangnya selalu mau belajar Pak gitu. Tapi pengalaman saya juga mendukung, gitu loh Jang. Memang ya kalau sebaiknya kalau saran saya, kamu kalau ngelamar kerja jangan satu, karena biasanya ya kadang-kadang kan kalau kita melamar kerja ini sifatnya hoki juga ya. Jadi misalkan kamu ngelamar di 10 tempat, ya mungkin 10-10-nya ditolak. Tapi kamu ngelamar yang ke-11, itu diterima gitu loh. Jadi ada baiknya ya kamu usahakan berikan buat surat lamaran CV yang baik sampai nanti kamu dapat kesempatan untuk interview. Nah di interview kamu sampaikan bahwa saya orangnya seperti ini. Tapi berikan gambaran bahwa saya adalah orang yang mau belajar gitu loh. Dan saya orang yang selalu mau menantang diri gitu kan. Saya adalah orang yang tipikal kerja tim gitu loh. Karena perusahaan lebih senang orang seperti itu. Plus tambahan lagi, untuk saat ini saya orang yang nggak gaptek Pak, saya paham IT. Gitu loh. Karena memang tuntutan di zaman sekarang kerja adalah harus bisa IT. Ya minimal kamu komputer bisa, menggunakan handphone bisa gitu loh. Jadi jangan sampai benar-benar nggak bisa gitu pakai komputer, pakai handphone gitu. Begitu ya Jeng? Siap, Pak. Jelas nggak? Atau Jelas. masih ini? Ya kalau saya bilang sih kalau masalah nggak sinkron sama pengalaman ya saya bilang kadang-kadang hoki-hokian juga sih. Perusahaan tersebut mau nerima nggak isi pengalaman yang sudah kamu sampaikan? Ya kalau enggak ya itu hak dia gitu loh. Kalau diterima ya berarti keuntungan buat kamu gitu loh. Gitu ya. Jadi ya nggak usah takut untuk interview lah. Gitu. Ada lagi Bapak boleh? Ya silakan. Di sini yang poin kedua yang pertanyaan yang sering muncul itu kan apakah anggap diri Anda sudah sukses. Nah, punten Bapak aja masih kurang paham di sini kan jawaban yang Bapak sampaikan itu pencapaian yang sudah didapatkan, sedangkan buat kita yang baru lulus itu gimana menjawabnya? Apakah kita menjawabnya apa sih pencapaian yang sudah saya dapatkan itu lulus dengan nilai segini-segini apa gimana tuh Pak? Oke. Sebenarnya pertanyaannya hampir mirip dengan kamu sudah puas nggak dengan diri Anda saat ini? Itu mirip gitu. Atau misalkan kalau menurut Anda sudah bahagia nggak dengan kehidupan saat ini? Itu kan mirip sebenarnya pertanyaannya. Anda sudah sukses, sudah merasa sukses belum? Sebenarnya ini meminta Anda menilai selama ini Anda menghargai nggak pencapaian-pencapaian yang sudah Anda lakukan selama ini gitu. Alhamdulillah Pak, saya kemarin 3 tahun terakhir di SMK saya sudah bisa ini. Saya anggap itu sudah satu kesuksesan buat saya. Saya sudah pernah punya pengalaman ini, saya dapat kesempatan ini gitu loh. Sampaikan seperti itu. Bahwa menurut saya kesuksesan itu adalah sesuatu yang yang kemarin saya memang ingin saya lakukan dan akhirnya tercapai. Buat saya itu suatu kesuksesan gitu loh buat saya. Sampaikan bahwa ya saya sudah pernah ini, alhamdulillah sudah nyampe ini, saya sudah ikut ini walaupun misalkan gagal, tapi buat saya itu satu kesuksesan gitu loh. Contoh seperti itu. Saya pernah juara kelas Pak, atau saya pernah masuk 5 besar Pak, dan itu buat saya juga saya puas gitu loh dengan diri saya sendiri. Gitu. Sampaikan seperti itu. Jadi jangan pernah memberikan gambaran bahwa saya tidak pernah puas dengan diri saya sendiri gitu. Karena perusahaan ingin melihat seberapa Anda menilai diri Anda sendiri. Apakah Anda orang yang memang selalu bahagia ataukah Anda punya masalah gitu dengan kehidupan? Gitu loh.
Dan kalau bisa jangan sampai membawa masalah pribadi ya ketika di interview. Jadi mohon maaf, walaupun misalkan yang interview itu saudara misalkan, ya kan bisa terjadi ya, yang wawancara itu saudara sendiri atau misalkan temen atau kenalan atau tetangga, jangan sampai kamu bawa masalah pribadi di interview. Ingat bahwa dia juga profesional gitu loh. Saya saat ini jadi karyawan. Saya karyawan, kamu calon karyawan. Ya kalau bisa jangan bawa masalah pribadi di sini gitu loh. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Thank you, Jeng. Terima kasih, Jeng, atas pertanyaannya. Cukup baik, cukup bagus ya pertanyaan Ajeng ya. Oke, ya memang kalau saya bilang pertanyaan ini kadang nggak sering muncul kalau buat ini ya, kalau buat fresh graduate. Kalau fresh graduate lebih sering ditanyakan kegiatan kamu selama ini apa aja. Itu seringnya seperti itu, gitu loh. Nah, kalau seperti itu kamu jawab gitu loh. Jawab, Pak, saya selama belakangan ini saya ikut ini. Pak, saya selama lagi waktu kosong saya gini. Pak, saya sudah belajar ini selama waktu liburan gitu loh. Jadi tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang nggak bisa diam gitu loh. Kalau misalkan nggak ada kegiatan, saya selalu mencoba mencari kegiatan gitu loh. Pak, saya mencoba, saya belakangan ini saya ikut gym misalkan, karena saya merasa bahwa badan saya agak kurang sehat, makanya saya mencoba untuk lebih sehat, saya ikut gym misalkan. Oh, berarti kamu orangnya melihat bahwa kekurangan kamu mau coba kamu perbaiki gitu. Itu nanti akan jadi nilai plus buat si pewawancara nantinya. Begitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 20 menit. Oke, boleh juga di chat ya. Jadi, kalau buat fresh graduate, karena biasanya lebih sering pertanyaannya adalah, kamu punya kegiatan lain nggak gitu loh, selain sekolah? Itu sering ditanyakan. Gitu. Ya, makanya kalau misalkan kamu merasa pengalaman kamu kurang, atau kamu nggak punya pengalaman sama sekali ketika sekolah, ya ketika waktu-waktu seperti ini lagi nunggu kerjaan, ya cari kegiatan. Yang penting positif gitu loh. Ya misalkan kamu olahraga, kamu ikut organisasi, kemudian kamu misalkan hobi membaca, atau kamu misalkan senang berenang. Jangan sampai hobi kamu tidur, makan, gitu ya. Kemudian jalan-jalan gitu loh. Jalan-jalan kalau ada hasilnya juga, misalkan contoh saya sering jalan-jalan Pak. Setiap kali jalan-jalan saya juga selalu menuliskan di blog saya misalkan. Oh berarti orang ini senang traveling, tapi dia senang juga menulis gitu loh tentang perjalanan dia. Jadi kalau yang memang merasa pengalaman masih kurang, ya sekarang kesempatan kamu untuk menambah isi CV sebenarnya. Karena perusahaan itu mencari orang yang memang benar-benar siap untuk mengisi posisi, bukan orang yang harus belajar dulu. Apalagi sekarang ya, seringkali terjadi ketika kamu masukkan lamaran di interview, dia tanya, besok bisa kerja nggak? Atau misalkan, kebetulan saya di cabang ini butuh karyawan, kamu siap nggak saya tempatin di sana? Kalau siap, saya minta besok kamu pindah ke sana gitu. Kalau kamu memang yakin, sebaiknya jawabannya, ya Pak, saya siap. Gitu loh. Karena kalau kamu bilang tidak, berarti orang lain dikasih kesempatan. Tapi kembali lagi, kalau memang kamu merasa bahwa contoh nih, kita ada cabang di Palu misalkan, di Sulawesi, kosong nih, kamu mau nggak saya pindahin ke situ? Ya kamu pikir-pikir dulu gitu loh. Satu, punya saudara nggak di sono? Tapi kalau misalnya ada saudara sih, kalau saran saya kalau memang dapat izin orang tua ya ambil. Jadi jangan takut untuk misalkan, wah saya dipindah ke Kerawang, kerjanya gimana gitu. Ya siapa tahu mungkin nanti nasib kamu lebih baik di sana gitu. Kalau cuman kerja di daerah Megamendung doang, ya mungkin kan kehidupan kamu segitu-gitu aja gitu loh. Ya memang kalau kamu ingin lebih baik, ya kalau saran saya sih cobalah untuk hijrah lah gitu loh. Jadi coba untuk memperluas wawasan. Jadi kamu melamar kerja tidak hanya misalkan di Bogor saja, Jakarta saja.
Kenapa enggak misalkan ke Bandung, misalkan ke Semarang, mumpung masih muda gitu loh, belum ada tanggungan. Karena nanti ketika udah punya tanggungan, agak lebih banyak pertimbangan lagi gitu loh. Memang sih akan jadi tantangan ya ketika kamu nanti bekerja di luar atau jauh dari rumah. Tapi memang di situ nanti akan lebih banyak membangun kepribadian kamu gitu aja. Akan membuat kamu lebih mandiri. Dan biasanya ketika kamu mandiri, ketika bekerja pun kamu akan sama modelnya. Kamu lebih mandiri dalam bekerja gitu. Jadi tidak terlalu bergantung sama orang lain. Karena nanti sering kejadian kerja tim tapi tetap aja kadang-kadang terjadi kamu yang harus menyelesaikan gitu loh. Ingat bahwa ketika bekerja utamakan bahwa yang lebih difokuskan adalah hasilnya gitu loh. Hasilnya sesuai dengan yang diminta. Ya kalau memang timnya memang nggak sanggup, kamu bisa kerjain ya udah kerjain sendiri gitu. Begitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nanti kalau memang misalkan dari sesi ini mungkin kurang, ya saya menyediakan waktu kalau memang kamu ingin konsultasi lebih lanjut ya, terutama terkait sama interview. Karena apalagi kalau misalkan kamu sudah pernah interview dan kamu misalkan gagal nih interview, ya kamu bisa tanya-tanya, Pak kalau misalkan saya ditanya ini nanti jawabnya gimana? Misalkan gitu. Oke. Ya, ada lagi? Oke, sudah cukup? Sudah cukup jelas atau sudah cukup puas dengan penyampaian materinya? Sudah, Pak. Sudah cukup puas ya? Oke, baik. Sudah, Pak. Oke, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktu ya. Mohon maaf nih hari Sabtu, tapi kamu tetap ikut webinar ya. Seperti biasa, peserta webinar ini nanti akan diberikan sertifikat. Jadi setiap webinar sertifikatnya satu. Jadi bukan beberapa webinar satu sertifikat, enggak. Jadi kita bantu kalian juga. Nantinya kegiatan ini bisa kamu tambahkan di CV gitu loh. Kamu sudah pernah ikut apa aja, Pak? Saya sudah pernah ikut pelatihan ini gitu. Walaupun internal ya dari sekolah ya, tapi tetap saja ada buktinya apa? Ada Pak, sekolah ngeluarin sertifikat gitu. Jadi bisa menambah CV kamu sendiri gitu. Insya Allah nanti terakhir nanti di Senin itu jam 1 kita ada yang harusnya hari ini yaitu sukses berkarir di dunia kerja. Isinya apa aja nanti tentang bagaimana caranya supaya kamu bisa sukses gitu nantinya di dunia kerja. Apa saja yang boleh dan tidak boleh kamu lakukan ketika nanti kamu bekerja gitu loh. Mudah-mudahan materi itu nantinya bisa banyak membantu kamu nanti untuk bekerja gitu loh ya. Supaya kamu bisa membangun karir sebaik mungkin. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti materi terakhir ya, saya berikan semua dalam bentuk PDF kalau yang memang butuh gitu. Silakan di-download sendiri ya. Iya, Pak. Baik, oke saya tutup webinarnya.